Ada orang Pak, orang kampung saya Bapak Ibu, ya, saya ceritakan dan saya mendapatkan izin dari pihak keluarga untuk menceritakannya. Selagi saya tak membongkar siapa orangnya, di mana tinggalnya, bagaimana dia dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu, kisah ini sempat viral di YouTube, ditonton hampir 5.000 penonton, tentang seseorang yang sakaratul maut yang sangat-sangat lama, sampai dengan peristiwa-peristiwa yang mengherankan akal sehat ketika akan dikubur, ketika akan dimakamkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi lebih kurang ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Saya punya orang kampung, sekampung sama saya Pak, sapa sukuan Bapak Ibu. Kalau kami bilang sapa sukuan. Tahu sapa sukuan Pak? Sepersukuan. Saya orang Mandahiliang, dia orang Mandahiliang. Mandahiliang ini Bapak Ibu salah satu suku yang ada di Pariaman. Kami sama-sama dari Lubuk Aluang Bapak Ibu. Saya, ibu saya sukunya Mandahiliang, dia ibunya sukunya Mandahiliang. Cuman usianya lebih tua dari saya. Nah, dia manggil saya tuanku untuk kaum saya Pak. Karena Bapak Ibu di Pariaman tuh Bapak Ibu ada istilah, di Minang itu ada istilah, elok nagari dek panghulu, elok tapian dek nan mudo, elok masaji dek tuangku, elok rumah dek bundo kanduang. Ngerti Pak? Nah, jadi Bapak Ibu, saya tuangku itu semacam suluh atau tempat bertanya. Walaupun usia kita muda, kalau kita bergelar tuangku Bapak Ibu, tentunya kita tempat bertanya orang-orang atau kaum kita. Jadi Bapak Ibu, waktu itu menelponlah anak yang bersangkutan. Anaknya Bapak Ibu bukan dia. Dia sudah lama, cukup lama dirawat di RSUD Arifin Ahmad. RSUD ini Pak. Namun Bapak Ibu, penyakitnya aneh dan tak ditemukan. Apa penyakitnya? Dia teriak-teriak Pak, teriak-teriak kesakitan, teriak-teriak kepanasan. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dia dibawa pulang ke rumah. Setelah dibawa pulang ke rumah Bapak Ibu, saya diminta oleh pihak keluarga termasuk anaknya untuk meruqyah dia Pak. Sekaligus mentalkin dia, karena nafasnya satu-satu Pak. Tapi yang lebih hebatnya Bapak Ibu, di samping nafasnya tersengal-sengal, dia masih bisa berbicara dan masih nyambung diajak berbicara. Jadi Bapak Ibu, ketika saya talkinkan, saya bacakan Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasaffati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid. Saya baca Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istamara nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Sampai saya baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kami bacakan laqinu mautakum la ilaha illallah, kami talkinkan dengan la ilaha illallah seperti apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasalam, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Saya talkinkan Pak, saya talkinkan Bu, talkin la ilaha illallah di telinga sebelah kanannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami talkinkan, ketika kami bacakan la ilaha illallah, bukannya mengikuti tuntunan kami, bukannya mengikuti bacaan talkin kami, yang ada yang bersangkutan itu bercarut-carut meludahi wajah kami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nggak sekali dua kali Pak, ludahnya nyangkut di kening saya, ludahnya nyangkut di jenggot saya, ludahnya nyangkut di pipi saya Pak. Kalau untuk baunya Pak, nggak usah ditanya. Bapak Ibu tahu berapa lama saya mentalkinkan beliau? Tahu Bapak Ibu berapa lama saya mentalkinkan beliau? Saya mentalkinkan beliau Bapak Ibu lebih kurang 4 bulan. Tiap hari saya talkinkan beliau, tiap hari Pak, saya hitung 4 bulan nggak kurang saya mentalkinkan beliau. Nggak kurang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya mentalkin beliau itu Bapak Ibu nggak kurang dari 4 bulan, tidak kurang dari 4 bulan.
Lebih 4 bulan beberapa hari Bapak Ibu. Saya bisikkan la ilaha illallah. Saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Saya bacakan ayat seperti contohnya. Wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Fi sidirim makhdud. Wa talhim mandud. Wa dhillim mamdud. Wa ma'im maskub. Wa fakihatin kathirah. Saya bacakan banyak ayat Al-Quran. Termasuk diantaranya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Pokoknya banyak Bapak Ibu, dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Berulang-ulang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 4 bulan di hari terakhir Pak. Di hari terakhir Bu, saya mentalkinkan itu kan pukul 11 malam Pak, 23.00 saya mentalkinkannya. Sebelum itu Bapak Ibu pihak keluarga itu dah dibukanya atap, dah dibukanya lantai Bapak Ibu. Atap dibukanya, lantai dibukanya. Saya bilang, tutup, saya bilang. Nggak ada hubungan kematian dengan atap yang dibuka. Ini mitos yang bisa merusak akidah kita. Saya katakan begitu Bapak Ibu. Nggak ada kaitannya kematian dengan atap yang dibuka. Di kampung masih banyak seperti ini Pak. Kalau susah meninggalnya, susah matinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atap dibuka, lantai dibuka. Apa hubungannya Pak? Apa hubungannya Pak? Nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Ketika susah meninggal, ya talkinkan terus, bacakan Al-Quran, doakan dia. Doakan dia, bacakan Al-Quran untuknya, bacakan la ilaha illallah untuknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada masanya saya terakhir mentalkinkan beliau itu pukul 11 malam. 11 malam. Nah, setelah saya pulang ke rumah, tepat pada pukul 3 dini hari, telepon saya berdering. Assalamualaikum tuanku, boleh saya pakai bahasa Minang Pak? Ini untuk menjaga keaslian cerita ini Pak, ya. Nanti tertambah pula sama saya, terkurang oleh saya, nanti berdosa pula saya Pak. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam. Apunakan tuanku, sambil menangis. Habis waktu kita Pak. Sambil menangis, anak daripada yang bersangkutan berkata kepada saya, tuanku, ayah kamilah dulu tuanku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kan tuanku pulang jam 11. Iyo, ayah meninggal lebih kurang jam 1:30 tuanku. Jadi tuanku, kami menginformasikan kepada semua pihak keluarga, termasuk tuanku lah, kami telepon pada malam hari ko. Permintaan kami terakhir tuanku, tolong besok mandikan ayah tuanku. Itu permintaan dari pihak keluarga, pihak duka. Jadi Bapak Ibu, saya katakan kepada pihak keluarga, adih, kata saya. Adih itu artinya oke. Jadi Bapak Ibu, jam 8 saya datang ke rumah duka. Saya datang ke rumah duka. Setelah itu Bapak Ibu, saya disambut oleh tetangga, masyarakat duka, dan saya disambut oleh keluarga. Nah, ketika itu Bapak Ibu, nggak mungkin saya Pak, nggak mungkin saya Bu, istilahnya bekerja sendiri sampai saya di situ jam 8 pagi. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan kepada pihak keluarga, pihak duka, tidak mungkin saya memandikan jenazah sendiri. Saya orang Minang, raso pareso tinggi. Tentunya ada ustadz tempatan yang berdomisili di sini yang harus kita mintakan izin terlebih dahulu Pak. Kita Pak, walaupun ustadz Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahasa basi itu Pak harus ada. Kalau bahasa kami Bapak Ibu raso pareso Pak. Jadi kita mengedepankan ustadz tempatan. Nah, akhirnya Bapak Ibu kami sepakati, saya tukang mandi, yang membantu saya 2 orang, ustadz tempatan bermarga Nasution. Oke Bapak Ibu? Ketika dimandikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita membaca niat terlebih dahulu. Nawaitul ghusla li hadzal mayyiti lillahi taala. Setelah baca niat Bapak Ibu, kita akan masuk kepada proses pembersihan kotoran. Kita bersihkan kotoran Bapak Ibu sampai dengan kita ketika membersihkan kotoran yang ada, maaf, pada dubur beliau. Ketika kami membersihkannya Bapak Ibu, kotoran itu warnanya hitam legam, pukam, baunya busuk sekali. Busuk sekali baunya Bapak Ibu, sampai saya pakai masker ketika itu Pak, hampir 4 lapis Pak. Sasa anguamu Pak. Tapi saya tetap bekerja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak sebagai pelaku sejarah, 4 bulan lebih dia kami talkinkan, saya bisa pastikan dia tidak banyak makan. Tidak banyak makan. Makannya cuma bubur Pak, itu pun beberapa sendok. Tapi bisa-bisanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kotoran itu Bapak Ibu semakin dibersihkan semakin banyak Pak. Semakin dibersihkan semakin banyak, semakin dibersihkan semakin banyak. Warnanya hitam legam, pukam Bapak Ibu, dan baunya sangat busuk sekali. Bahkan baunya itu Pak menempel seminggu setelah kami memandikan almarhum tersebut.
Nggak bisa makan saya Pak, seminggu tuh Pak, tangan yang saya gunakan untuk membersihkan atau mencuci kotoran itu Bapak Ibu, lengket bau kotoran itu Pak. Di tangan kami seminggu setelah kami memandikan jenazah tersebut. Nah Bapak Ibu, kalau kotoran itu nggak juga bersih-bersih, nggak juga habis-habis, apa cara? Kami sumbatlah bagian bawah. Logikanya Pak, kalau disumbat Pak tentu nggak keluar lagi kan Pak? Kami sumbat pakai kapas Bapak Ibu, yang kami balut dengan minyak supaya kapas itu bisa masuk, bisa kokoh tempat letaknya, kan begitu Bapak Ibu. Nah singkat cerita, setelah kami sumbat pada bagian duburnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demi Allah, tak saya tambah, tak saya kurang, terjadi nyata adanya, saksi matanya masih hidup, videonya ada, pihak keluarganya masih hidup, dan insya Allah cerita kami ini real dan sahih. Kotoran setelah disumbat dari bawah Bapak Ibu, harusnya tugas kami sebagai tukang mandi jenazah itu selesai. Harusnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Pak, setelah disumbat pada bagian bawah, kotoran keluar dari lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut. Kenapa saya tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ketika kami Pak melihat di telinganya itu ada semacam cairan hitam, yang kami mengira itu adalah cairan yang keluar dari pembuluh darah yang pecah, yang sempat membeku. Ketika terkena air itu mencair Pak. Kami korek Bapak Ibu, kami korek, ternyata sama Pak. Baunya sama, warnanya sama, bentuknya sama, seperti apa yang keluar dari dubur almarhum tersebut. Paham Bapak Ibu? Bapak tahu berapa lama kami memandikannya? Pak, idealnya tukang mandi jenazah itu berapa lama membutuhkan waktu Pak? Setengah jam. Kami memandikannya tak kurang dari 3 jam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak kurang dari 3 jam Pak. Tak kurang dari 3 jam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak, kami menyerah dengan keadaan yang ada. Karena nggak mungkin Pak diteruskan, yang ada waktu kita semakin tersita. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, kami bertiga, saya dibantu oleh 2 orang ustadz Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mengangkat tubuh orang ini dari tempat pemandian, dikafankan Bapak Ibu ya, dari tempat pemandian ke tempat kafan tuh Pak biasa-biasa saja. Dipindahkan dari tempat pemandian ke kafan tuh biasa-biasa saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah setelah itu Bapak Ibu, setelah dikafankan tentunya kita menyolatkan. Kami ketika itu menyolatkannya di rumah Bapak Ibu, di rumah. Nah setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah siap disolatkan kita membaca doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa adkhilhul jannata ma'al abrar. Setelah kita membaca doa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu kita berdoa banyak panjang sekali. Setelah itu jenazah diangkat di dalam keranda oleh pihak keluarga, termasuk keponakannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang mengangkat keranda itu Bapak Ibu nggak kurang dari 6 orang. Yang mengangkat itu badannya besar-besar, badagok Bapak Ibu. Tahu badagok Pak? Gadang-gadang Pak, kalau kami orang Minang tuh bilang Pak badagok Pak. Badagok gadang seperti amboku badannya Pak. 6 orang yang mangkek keranda Pak. Nah setelah itu Bapak Ibu, kami tadi Pak memindahkan jenazah dari tempat pemandian ke kafan itu biasa-biasa aja Pak. 3 orang mengangkatnya aman-aman aja, selesai dan tak ada kendala. Nah 6 orang yang mengangkat keranda ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berisikan jenazah, ketika diangkat Bapak Ibu beberapa langkah Pak, keranda oleng ke sebelah kanan Bapak Ibu, jenazah jatuh ke lantai. Saya Pak demi Allah ketika itu mendengar suara gemertak tulang leher yang patah. Marah saya ketika itu Bapak Ibu. Apa kata saya? Percuma badan kalian gadang. Mangke karanda yang almarhum tak begitu gadang, kalian tak taluk gantilah Sarawatu jorok. Marah saya Bapak Ibu. Kok bisa jatuh jenazah oleh kalian? Kenapa saya marah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Islam itu menghormati orang yang telah meninggal dunia Pak, hatta walau dalam keadaan terbujur kaku sebagai mayat sekalipun. Tidak boleh kita hinakan Bapak Ibu. Apa kata tukang angkat keranda Pak? Yang 6 orang tadi itu yang badannya besar-besar tadi itu. Tuangku barek tuangku. Kalau tuangku nak picai, coba tuangku angkek surang. Kami coba angkat Bapak Ibu, ternyata betul berat Pak. Bahkan Bapak Ibu di antara berenam Pak, dibukanya bajunya Pak, bengkak pundak mereka tuh Pak. Bengkak pundak mereka tuh Bapak Ibu. Yang di antara berenam itu membuka bajunya, menunjukkan pundaknya yang bengkak tadi itu Bapak Ibu. Singkat cerita, jadi Bapak
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Pak dinaikkan. Kami naikkan bersama-sama. Lebih 10 orang Pak mengangkat keranda ketika itu. Yang 6 ini Pak kita istirahatkan karena pundak mereka bengkak. Kami naikkan ke ambulan. Setelah naik ambulan Bapak Ibu, kami lihat Ba'a kok lambe bana ambulan kau. Ba'a kok lambe bana ambulan kau. Dalam hati kami Bapak Ibu, supir ambulan ini mungkin masih amatiran. Masih amatiran. Kok lambat kali ambulan ini berjalan. Jadi Bapak Ibu ketika sampai ambulan ini ke salah satu TPU yang ada di kota Pekanbaru nih Bapak Ibu. Ya ketika sampai saya tanyakan, Ba kok lambe banada? Ngerti maksudnya Pak? Ba kok lambe banada? Kita di Kajawa katu dah ba kok lambe mana? Bare tuangku. Ambo membawa ambulan tuangku labih 20 tahun tuangku. Labih 20 tahun ambo membawa ambulan. Pernah dipekerjakan di rumah sakit tuangku. Ambo ko bukan orang baru membawa ambulan. Tak singgungnya Pak ketika ambo kecian lambe Bapak Ibu. Nah, ambo lambe tuangku membawa ambulan tu. Ambulan tu ketika ambo gaspul raso membawa paku-paku bumi Pak, beton-beton. Bareknya minta ampun Bapak Ibu. Di ambulan pun terasa Pak beratnya jenazah itu Bapak Ibu. Ambulan pun merasakannya. Nah singkat cerita Bapak Ibu sampai kami di TPU ya ketika akan dikuburkan lagi dan lagi Pak Oi ada problem Pak Oi. Apa itu problemnya? Bisa-bisanya ada genangan air dalam kubur tersebut. Saya katakan kepada tukang gali kubur Pak, kebetulan tukang galinya orang Pariaman Pak. Jo, Ba Jo, entah nak tahu kami udah tuangku, nak ngerti kami udah tuangku. Ba kok bisa doa iya kami ketika menguburkan jenazah itu Pak Oi musim kemarau, musim kering, bukan musim hujan. Ba kok bisa doa iya si kojo? Itulah tuangku lah kami gali. Tadi ndak ada iya doh tuangku. Ini bukan cerita film Indosiar Pak ya. Jangan dikatakan pula kami mengambil kisah di film Indosiar. Ada buktinya Pak di HP kami Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya katakan ndak mungkin kita kuburan jenazah basah-basah dojo. Ajo kero, ajo karu ayeko, ajo buang. Umumnya Pak, idealnya Pak, atau normalnya Bapak Ibu ya. Air ketika itu Bapak Ibu ukurannya setinggi mata kaki pria dewasa. Ukuran air Bapak Ibu, ukuran air. Kalau umumnya normalnya kita mengeruk air Bapak Ibu setinggi mata kaki pria dewasa, itu cepat atau lama? Yang mengkaruaknya itu Bapak Ibu, yang mengeruk itu Bapak Ibu nggak kurang dari 3 orang. Harusnya normalnya Bapak Ibu nggak sampai 10 menit air itu kering. Logikanya kan begitu Bapak Ibu kan? Nah singkat cerita Bapak Ibu, air itu semakin diambil, semakin dikuras, semakin banyak. Sampai kami itu mendengar kumandang azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah setelah itu Bapak Ibu kami berhenti sebentar. Kami melaksanakan asar berjamaah di musola di tempat TPU tersebut. Airnya Bapak Ibu warnanya hitam legam pukam sama seperti warna kotoran almarhum jenazah. Dipegang air itu Pak gatal-gatal tangan kami Pak dibuatnya Pak. Gatal-gatal Bu. Jadi Bapak Ibu setelah itu kami mengerjakan asar berjamaah. Setelah selesai kami lanjutkan aktivitas kembali. Kami sampainya Pak di TPU itu Pak habis zuhur. Dari jam 1:30 sampai asar Pak, air bukannya makin habis tapi makin banyak. Bapak Ibu kami masih berbaik sangka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu setelah asar kami lanjutkan kembali. Air yang sebelumnya setinggi mata kaki pria dewasa sampai dengan kami mengurasnya Bapak Ibu berkumandang pula azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air Pak Oi ketika itu sudah mencapai ukuran pundak pria dewasa. Bapak Ibu tukang kuras, tukang gali kubur, habis maghrib mendatangi saya. Apa katanya Bapak Ibu kepada saya ketika itu? Tuanku, ndak taluk deh kami deh tuanku. Ndak terpikir sama kami ketika itu Pak menyewa genset Pak. Mungkin Allah buntukan akal-akal kami ketika itu. Harusnya kan Pak tinggal sewa genset, selesai masalah. Tinggal disedot Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Disedot pakai mesin, selesai masalah, urusan kelar. Kan begitu Bapak Ibu. Nah sampai habis maghrib, tukang gali, tukang kuras berkata kepada saya, tuanku ndak mungkin kami taruh handuk tuanku. Yang ado beko patah pinggang kami tuanku. Diteruskan tuanku yang ado kita lalu di kuburan tuanku. Kasado Allahnya. Ngerti Bu? Ngerti Bu? Ngerti Pak?
Nah akhirnya Bapak Ibu, saya panggillah pihak keluarga, saya panggil istrinya. Uni, nih, iko bantuannya ndak mungkin kita taruhan doh nih, ndak mungkin kita taruhan, ndak mungkin kita teruskan doh nih. Jadi oleh karena itu izinkan kami mengambil sikap nih. Ndak ba'a doh tuangku, kubulah tuangku, ba'a karancak silah tuangku. Kata istrinya, pasrah Pak sambil menangis. Nah Bapak Ibu, kami tetap positive thinking Pak di dikaruak, dikuras, dikuras sampai berkumandang adzan Isya Bapak Ibu, air sudah memenuhi liang makam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Habis Isya Pak, tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, terpaksa Pak jenazah kami kubur dengan keadaan yang ada. Jenazah, maaf Bapak Ibu, maaf, bukan kami memperlakukan jenazah dengan tidak baik. Jenazah pada lehernya, kakinya kami berikan pemberat Bapak Ibu, berupa tanah yang dibulat-bulatkan Bapak Ibu, Pak Oi, tanah dibulat-bulatkan, kami berikan pemberat pada leher, pada kaki kanan, kaki kiri. Setelah itu Pak Oi, mohon maaf, karena kuburan itu dalam, tidak mungkin kami meletakkannya pakai tangan doh Pak, yang ada kami menyelam, betul? Jadi Bapak Ibu, almarhum jenazah Bapak Ibu itu mohon maaf untuk pihak keluarga yang mendengar cerita saya pada pagi hari ini, yang mendengar ceramah saya, live streaming saya pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kami menurunkan jenazah itu Pak bukan pakai tangan tapi pakai kaki, kami hantamkan sama-sama Bapak Ibu. Kami hantamkan sama-sama, kami pijakkan sama-sama sampai masuk ke lahat. Setelah itu kami tutup, kami kubur. Selesainya Pak Oi lebih kurang pukul 21 lewat waktu Indonesia bagian Barat. Nah sebelum pulang Bapak Ibu, karena keanehan-keanehan seperti ini, saya panggillah istrinya, saya panggil anak-anaknya. Apa kata saya kepada pihak keluarga, istrinya dan anak-anaknya? Nih, jujur nih, kok bisa modeko banajo nih. Tolong sampaikan ke ambo nih, apa masalah, apa problem. Sambil menangis sang istri bercerita, Ustadz, Buya, tuangku, ambo sebagai bini, ambo sebagai istri, salamo ambo babawa. Tahu babawa Pak? Selama saya bersama, selama saya menikah dengan suami saya ini, ada 3 hal yang saya perhatikan berlaku pada dirinya. Apa tuh nih? Pertama, ambo ndak pernah mencaliak laki ambo mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua tuangku, laki ambo sampai meninggalnya menggeluti, menggemari ilmu hitam. Saya nampak Pak, hari ketiga dari kematian beliau, kami datang ke rumahnya, sakaruang labiah Pak, jimat-jimat rajah dirubah Pak, sakaruang labiah. Saya tahu Pak, saya ambil Pak jimat itu Pak, saya bakar ketika itu Pak. Termasuk jimatnya Bapak Ibu adalah rantai babi Bapak Ibu. Anti peluru, anti parang, pokoknya ilmu kebal. Semua ritual-ritual kesyirikan dia kerjakan, dan bahkan belum sempat bertaubat kepada Allah versi istrinya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua tuangku, sampai dengan meninggalnya saya sebagai istri itu mengetahui dia menggemari, menggeluti ilmu hitam. Yang ketiga tuangku, sampai dengan meninggalnya inyo ndak bertegur sapa dengan adik kandungnya sendiri. 3 dosa besar yang dikerjakan olehnya. Pertama, tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, ilmu hitam. Yang ketiga, memutuskan silaturahmi antara saudara kandung.